Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Para pemirsa pengajian online Pondok Pesantren Safinul Hasanah yang saya hormati, untuk sore ini kita akan melanjutkan bab sholat yang kemarin kita sudah kaji sampai waktu maghrib. Sekarang kita akan melanjutkan waktu isya. Ila hadratin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa zawjihi wa bihi ummihi wa dhurriyyatihi wa bidil kiram. Min hadratin ikhwani min al-anbiya wal mursalin wa ashhadu anna sahabata tabi'in wal muslimin fil jami'in min al-muqarrabin khususan Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa khususan ruhi mu'allif hadzal kitab Fathul Qarib Syekh Abdullah Muhammad bin Usman Ghazi wa khususan ruhi Jami' Munsifir bin Gazifir bin Jalil Ahlan khususan ruhi Haji Muhammad bin Abdul Rahman bin Abdul Rahman bin Ahmad bin Isa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Amin. Qala musannifu rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ilmihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'isya'u. Nah, rupanya lagi itu salat isya. Bikasril aini, dengan mengkasrah ainnya. Ainnya lafadz isya. Mamdudan, halnya dibaca panjang. Itu ismun, nama li awwaliz zulami, pada permulaan gelap. Permulaan gelap dinamakan isya. Kenapa? Karena itu isya itu adalah nama untuk awal dari kegelapan, awal dari gelap malam. Wasumiyat, dan dinamakan apa as-sholatu sholat. Bidzalika, dengan itu isya. Kenapa sholat isya dinamakan isya itu kenapa? Li fi'liha, karena melakukannya isya. Karena li fi'liha, karena melakukannya sholat fihi, di dalam zulam. Jadi dinamakannya isya itu karena sholat itu dilakukan di malam hari. Wa awal waktiha. Jadi kalau kita melakukan isya belum malam ya nggak sah, karena isya itu dilakukan di malam hari. Wa awal waktiha, permulaan waktunya, awal waktunya sholat isya itu idza ghoba, di saat hilang apa asyafaqu, mega al-ahmaru, yang merah. Jadi mega merah atau cahaya merah itu, cahaya merah waktu habis maghrib itu kan masih ada cahaya merah. Jadi awal waktunya sholat isya itu ketika mega merah atau cahaya merah itu hilang. Kalau sudah cahaya merah hilang, itulah masuk waktu isya. Jadi kita kalau sudah cahaya merah kok sudah hilang, kita melakukan sholat isya sah, karena itu adalah permulaan awal waktu isya. Wa amal baladu, adapun negara, alladzi, yang la yaghibu, yang tidak hilang. Nah, ini la yaghibu, yang tidak hilang. Jadi selah. Fihi, di dalam alladzi, apa asyafaqu, mega atau cahaya merah, cahaya itu. Fa waqtul isya'i, maka itu adapun waktunya isya. Fi haqqi ahlihi, di dalam haknya ahlinya balad. Negara-negara penduduknya ahli, penduduknya balad yang negara yang tidak ada tenggelamnya matahari, kayak di kutub mungkin waktu itu cahaya matahari di kutub utara. Jadi di kutub utara ini 24 jam itu yang gelap cuma berapa jam. Jadi ini gimana kalau tidak ada gelapnya, bagaimana? Jadi fawaqtul isya'i fi haqqi alihi, itu ayyam dia akan
melewati atau ayam dia itu akan melewati ba'dal ghurubi di dalam setelah tenggelam apa zamanun masa yaghibu yang tenggelam fihi di dalam zaman apa syafaqun aqrabil biladi mega akrobal biladi di dalam lebih dekatnya negara ilaihim pada ahlul balad walaha dan itu bagi sholat isya waktani adapun 2 waktu. Jadi ketika negara yang tidak mempunyai malam, jadi malamnya ini cuma sedikit, lebih panjang siangnya, bagaimana? Maka waktu isyaknya itu diikutkan dengan negara yang lebih dekatnya. Mungkin kalau kayak di Afrika, di Australia mungkin itu waktu itu cahaya siangnya lebih panjang, bagaimana? Maka dia akan mengikuti waktu yang mana? Yang negara tetangganya. Ahaduha, adapun salah satunya wakten itu ikhtiarun memilih. Wa asyara dan isyarah lahu pada ahad siapa al-musannifu wa asyara dan memberi isyarah lahu pada ahad siapa al-musannifu musannif biqaulihi dengan ucapannya musannif, ucapannya wa akhiruhu fil ikhtiyari ila thuluthil lail. Wa akhiruhu adapun akhirnya dan adapun akhirnya waktu isya itu yamtaddu menjadi panjang akhir fil ikhtiyari di dalam waktu ikhtiar menjadi panjangnya ila thuluthil laili sampai sepertiga malam. Jadi yang pertama, jadi waktu isya ini mempunyai 2 waktu. Yang pertama yaitu waktu ikhtiar. Salat isya itu mempunyai 2 waktu. Yang pertama adalah waktu ikhtiar. Di dalam waktu ikhtiar ini musannif kitab ini berisyarah dengan perkataan wa akhiruhu fil ikhtiyari ila thuluthil lail. Akhirnya waktu ikhtiar sholat isya itu sampai sepertiga malam. Jadi malam itu dibagi 3. Yang paling akhir sampai itu. Nanti waktu ikhtiarnya sampai sepertiga dari malam. Kalaupun mulai dari jadi jam 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12, 1, 2, 3, 4. Jadi 9 itu dibagi 3. 9 itu dibagi 3, yang akhir dari pembagian 3 yang paling akhir yaitu 3 dari akhir itu adalah waktu ikhtiar, akhir dari waktu ikhtiar sholat isya. Nanti kita kalau umpama melakukan sholat isya di jam 3, bagaimana hukumnya? Ya nggak apa-apa, tetap masih sah-sah aja karena itu adalah masih waktu ikhtiar. Wasani adapun yang nomor 2, waktu yang nomor 2. Wasani adapun nomor 2 dari wakten itu jawazun, waktu jawaz. Wa asyara dan isyarah siapa musannif lahu pada waktu jawaz biqaulihi dengan ucapannya musannif wa fil jawazi ila tulu'il fajri as-sani. Wa fil jawazi dan di dalam waktu jawaz. Waktu jawaznya akhirnya itu wa fil jawazi dan di dalam waktu jawaz. Waktu jawaz ila tulu'il fajri sampai munculnya fajar. Fajar ini ya
cahaya ya, cahaya pagi. Asani yang nomor 2, cahaya pagi, cahaya yang nomor 2. Apa yang nomor 2 itu? Sodiki, yakni fajar sodik. Nah, di fajar itu ada 2, ada fajar sodik, ada fajar kadhib. Nah, bagaimana kita mengetahui? Wa adapun as-sodik, fajar sodik itu apa? Wa adapun fajar sodik itu al-muntasiru, itu yang semebar, semebar. Apa dau'uhu, cahayanya sodik, cahayanya fajar sodik, semebarnya muqtaridun, halnya melintang. Bil ufuki, di dalam angkasa atau cakrawala. Bil ufuki, di dalam angkasa. Jadi fajar sodik itu cahayanya tidak lurus tapi melintang. Jadi melintang, bukan lurus kayak gini. Jadi kalau ada pagi hari, ketika di situ para pemirsa melihat cahaya yang melintang, lah itulah namanya fajar sodik. Nah, jadi dianya itu munculnya tidak lurus tetapi melintang. Wa amal fajru, adapun fajar al-kadzibu yang kadzib, ada fajar sodik dan fajar kadzib. Fayatlu, maka itu muncul fajar kadzib qabla dzalika, di dalam sebelum itu sodik. La mu'taridun, jadi munculnya la mu'taridun, tidak halnya melintang, bal mustatilan, tetapi membujur. Dzaiban, halnya hilang, fis sama'i, di dalam langit. Summa yazulu, kemudian hilang fajar wataqibu, dan menyertai terhadap, menyertai itu ya setelah hilangnya itu terhadap fajar kadzib zulmatun, kegelapan. Jadi fajar kadzib itu, jadi fajar kadzib kita bedakan. Ya, kalau fajar sodik kita tahu tadi dia munculnya melintang. Kalau fajar kadzib gimana? Fajar kadzib itu fayatlu qabla dzalika la mu'taridun bal mustatilan zahiban fis sama tsumma yazulu ta'aqibahu zulmatun. Jadi fajar kadzib itu munculnya membujur. Jadi kalau pagi melihat cahaya itu membujur ke atas, itu namanya fajar kadzib. Nah, fajar kadzib. Fajar kadzib itu munculnya sebelum fajar sodik. Mungkin ya jam 4 atau jam berapa, pokoknya sebelum adanya fajar sodik. Kemudian ketika dia muncul, setelah dia muncul itu, jadi munculnya dia membujur, naik ke atas, habis itu hilang. Nah, setelah hilang ini langit masih keadaan gelap. Wala yata'allaku bihukmun, wala yata'allaku, dan tidak berhubungan dengan kadzib hukum. Nah, jadi adanya fajar kadzib ini tidak akan menimbulkan suatu hukum. Artinya hukum apa? Hukum habisnya waktu isya, tidak. Kenapa? Karena akhir dari waktu isya, jadi di dalam waktu Jawas, akhir dari waktu isya itu adalah ketika munculnya fajar sodik. Ketika sudah muncul fajar sodik, maka di situ waktu isya habis. Wadhakaro, dan menyebutkan siapa asy-syaikhu, syekh, rupanya Syekh Abu Hamid menyebutkan annalil isya, sesungguhnya itu bagi isya waktu karohatun, yang makruh, ada waktu karoha. Wa huwa, adapun waktu karoha itu waktu bainal fajraini, di antara 2 fajar. Nah, ini tadi kita sudah ketahui bahwa waktu akhir dari waktu isya, yaitu Jawas, itu ketika munculnya fajar sodik. Tapi di sini wa dzakara al-Syaikh Abu Hamid
Abu Hamid tersebut menyebutkan sesungguhnya waktu Isya ini juga ada namanya waktu karuha. Menurut Syekh Abu Hamid, Isya juga mempunyai waktu karuha. Lah kapan itu waktu karuhanya? Waktu makruhnya, yaitu antara apa? Antara munculnya fajar kadzib dan fajar shadiq. Nah, ini waktu makruh. Kita lakukan waktu makruh. Wasubhu. Nah, kita sudah selesai membahas waktu Isya. Jadi kita umpama Isya kok belum waktu Isya kita sibuk, akhirnya habis itu ketiduran, kita bangun jam 12, masih boleh nggak waktu apa kita melakukan sholat Isya? Masih boleh. Karena apa? Karena waktu ikhtiarnya yaitu sampai sepertiga dari malam. Sepertiganya malam, kalau waktu jawaznya yaitu ketika sampai munculnya fajar shadiq. Wasubhu. Nah, nomor ini waktu sholat lagi, wasubhu dan waktu wasubhu rupanya sholat subuh. Wasubhu dan rupanya sholat subuh. Sholatu yakni sholat subuh. Adapun subuh lughatan di dalam secara bahasa itu awalun nahari, permulaan siang. Nah, subuh itu menurut bahasa permulaan siang. Permulaan siang itu yo pokoknya awal-awalan. Ini berarti kalau sudah subuh berarti sudah dikatakan itu sudah siang. Wasumiyah dan dinamakan. Makanya dalam Lailatul Qadar itu malam. Malam itu kapan? Berarti dia muncul sebelum sholat subuh. Karena apa? Karena kalau kita melihat di sini subuh secara bahasa adalah awalun nahri, berarti sedangkan Lailatul Qadar itu muncul di malam hari, berarti Lailatul Qadar itu muncul sebelum sholat subuh. Mau itu habis Isya atau habis tarawih atau apa, pokoknya sebelum sholat subuh. Kalau sudah sholat subuh nggak ada Lailatul Qadar lagi, meskipun itu masih keadaan gelap. Nah, kenapa? Karena sholat subuh secara bahasa itu adalah permulaan siang. Wasumiyah dan dinamakan apa as-sholatu sholat. Bidzalika dengan itu subuh. Kenapa kok dikatakan sholat subuh? Li fi'liha. Karena melakukannya sholat, melakukannya fi awwalihi, di dalam permulaan nahar. Kenapa dikatakan sholat subuh? Karena sholat subuh itu sholat yang dilakukan di permulaan siang. Nah, makanya dinamakan sholat subuh. Walah, tapi kalau kesiangan bukan sholat subuh lagi, namanya qadha itu. Walah dan itu bagi sholat subuh. Walah dan itu bagi sholat subuh. Kal asri seperti sholat asar. Khamsatu awqatin adapun 5 beberapa waktu. Jadi sholat subuh ini seperti kayak sholat asar yang kita sudah bahas kemarin. Sholat subuh ini mempunyai 5 waktu. Jadi waktunya itu dibagi menjadi 5. Sampai dibagi jadi 5. Ahadua. Adapun salah satunya khamsa. Itu waktu fadilati, waktu fadilah. Adapun waktu fadilah itu awal waktu, permulaan waktu. Yang pertama dari 5 tersebut, yang pertama adalah waktu fadilah. Waktu fadilah itu apa? Waktu yang dilakukan di awal waktu. Awal waktu, berarti awal waktu gimana? Awal waktu itu maksudnya setelah azan kita. Itu awal waktu. Di dalam hadis, ada suatu hadis yang diriwayatkan Nabi bahwasanya barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka kalau dia mati, insya Allah orang itu akan masuk surga. Kalau dia itu masih hidup, maka kehidupan seorang tersebut dijamin oleh Allah. Itu ada suatu hadis diriwayatkan seperti itu. Jadi itu waktu sholat subuh. Kenapa? Karena sholat subuh tandanya orang munafik itu tandanya orang munafik itu dia akan ngerasa berat di saat disuruh melakukan sholat isya dan sholat subuh. Kalau ada orang sholat subuh kok merasa sudah terkena sifat munafik.
sifatnya orang munafik. Hati-hati. Jadi orang itu bisa dilihat keimanannya di waktu sholat subuh. Kalau di waktu sholat subuh dia itu semangat, nah ini kalau orang santai itu obrak dhisik. Nah ini berarti di situ keimanannya kuat. Kalau orang di sholat subuh kok bangkong main. Nah ini apa? Ini berarti ya iman kuat tapi ya agak berkurang gitu aja. Ini kalau di sarang itu, pengalaman saya di sarang itu kalau sholat. Jadi beliau Romo Kiai Haji Ahdal Abdurrahim, Muhammad Ahdal Abdurrahim, beliau itu adalah satu masayih pondok pesantren Mahadul Ulum Asy'ariyah sarang. Beliau itu istiqomah inilah. Jadi keistiqomahan beliau di dalam membangunkan sholat subuh. Masya Allah. Ini yang belum saya bisa meniru beliau. Beliau itu istiqomah setiap subuh pasti membangunkan. Kalau tidak pakai, pertama pukuli pintu-pintu. Nah, yang terakhir disemprot air. Kenapa? Karena sholat subuh itu penting. Jadi para permisa, para santri kalau ada anaknya sholat subuhnya ini agak bangkong, mohon, atau agak terlambat atau masih tiduran. Bangkong itu artinya bahasa pondok, maksudnya ya itu tidurnya itu kesiangan, mohon untuk dibangunkan. Kenapa? Karena lebih baik kita membangunkan daripada nanti akan dimasukkan di dalam api neraka. Lebih baik kita membangunkan saja. Walaupun mama dia kok agak susah, ya posiram aja. Pokoknya di dalam masalah ibadah kita harus tetap menekan. Lebih baik kita tekan di dunia daripada kita akan ditekan di akhirat. Itu dimasukkan api neraka. Wasani, adapun yang nomor 2, itu waktu ikhtiar. Nomor 2 itu waktu ikhtiar. Wa dzakara, dan menyebutkan terhadap asani atau waktu ikhtiar. Siapa al-musannifu musannif fi qaulihi, di dalam ucapannya musannif, wa awwalu waqtiha tulu'ul fajri asani. Wa awwal waqtiha, adapun permulaan waktu sholat subuh maksudnya, itu tulu'ul fajri, itu munculnya fajar asani yang nomor 2. Jadi permulaan waktu sholat subuh ketika fajar shadiq keluar. Jadi tadi yang waktu isya habisnya ketika fajar shadiq muncul. Berarti tidak setelah fajar shadiq, tapi ketika fajar shadiq muncul maka waktu isya habis. Itu. Nah ini waktu sholat subuh permulaan waktu yaitu ketika munculnya fajar shadiq. Ketika fajar shadiq sudah muncul, maka tidak lama kemudian itulah masuk waktu sholat subuh. Wa akhiruhu. Tapi kalau di dalam hadis itu diriwayatkan selahnya antara fajar shadiq dan waktu sholat subuh itu selah berapa ayat itu? 50 ayat kalau nggak salah. 50 ayat itu masuk waktu sholat subuh. Wa akhiruhu, adapun akhirnya waktu sholat subuh fil ikhtiari, di dalam waktu ikhtiar itu ilal asfari, sampai terang atau kalau bahasa Jawa nih remyang. Nah, terang maksudnya terang itu jadi kalau kita melihat orang ini sudah agak kelihatan. Nah, ini namanya terang. Kalau bahasa Jawa ini remyang. Mbah baik zaman kiko maknai remyang. Wa adapun asfar itu al-idha'atu, terang. Nanti ketika sudah agak terang, sudah jadi kita cahaya ini sudah kita sudah bisa untuk kita melihat orang, itu namanya sudah agak terang. Kalau sudah agak terang, maka di situ sudah terang, maka di situ waktu ikhtiar dari sholat subuh. Wasalisu,
Adapun yang nomor 3 itu waktu wastalistu, adapun yang nomor 3 itu waktu jawazi, waktu jawas. Wa asyara dan isyara lahu pada waktu jawas siapa al-musannifu musannif biqauli dengan ucapannya musannif wa fil ikhtiyari. Biqauli dengan ucapannya musannif wa fil ikhtiyari ila tul isyamsi wa fil ikhtiyari, dan di dalam waktu ikhtiar ai bi karohatin, yakni wa fil jawazi bi karohatin, wa qauli dengan ucapannya musannif wa fil jawazi ai bi karohatin ila tul isyamsi wa fil jawazi, dan di dalam waktu jawas ai bi karohatin yakni dengan makruh. Nah, jadi waktu jawas yang karoha, waktu jawas yang makruh ila tulu isyamsi sampai pada munculnya matahari. Jadi waktu yang nomor 3 dari sholat subuh yaitu waktu jawas bikaroha. Waktu jawas bikaroha itu sampai akan munculnya matahari. Pokoknya agak ada cahaya itu loh. Nah, agak ada cahaya itu adalah waktu jawas bikaroha. Waktu jawas boleh tapi makruh. Ini jangan dianggap boleh itu ya boleh pokoknya. Tapi ada kata embel-embel makruh, ada qayyid atau ada catatan makruh, jawas tapi makruh. Yaitu sampai munculnya matahari. Warabi'u, adapun yang nomor 4. Waktu yang nomor 4 dari sholat subuh itu jawazun. Itu jawazun, waktu jawas bila karohatin dengan tanpa kemakruhan. Ila tulu isyamsi ila tulu ilhamroti, sampai munculnya cahaya itu loh, cahaya merah. Cahaya mau munculnya matahari itu. Jadi ada kayak cahaya itu. Nah, ini adalah jawas bila karoha. Oleh melakoni, bisa kita lakukan. Itu namanya jawas bila karoha. Tapi itu sebentar lagi sudah muncul matahari, cepat harus kita lakukan secara cepat di situ. Ketika kita sudah melakukan waktu sholat subuh di waktu jawas bila karoha, untuk secara cepat. Karena khawatir nanti akan diikuti munculnya matahari. Wal khamisu, adapun yang nomor 5, waktu yang nomor 5 dari waktu sholat subuh. Wal khamisu, adapun yang nomor 5 itu waktu tahrimin, waktu tahrim atau waktu haram. Wa adapun waktu tahrim itu takhiruha, mengakhirkannya salat ila ayyabqa, sampai akan tetap minal waktu, dari waktu ma perkara la yasau, yang tidak muat maha terhadap salat. Jadi yang nomor 5 yaitu waktu tahrim. Waktu tahrim itu gimana? Waktu tahrimnya subuh yaitu ketika kita melakukan di waktu itu. Ketika kita melakukan itu, waktu baru Allahu Akbar 1 rakaat muncul matahari, maka di situ waktu tahrim. Kita melakukan di situ haram. Kenapa? Karena kita sholat kita belum selesai tapi sudah didului matahari muncul. Maka di situ itu namanya waktu tahrim, ya. Faslun ai hadza faslun. Faslun ai hadza faslun. Adapun ini itu ada suatu fasal. Wa syaraitu wujubi sholati. Adapun beberapa syarat wajibnya sholat. Ini ada syaratnya. Sholat itu harus ada syaratnya. Nah, syarat harus dijalani. Syarat itu emang sesuatu. Jadi syarat itu sesuatu yang tidak ada di dalam sholat, tapi jadi syarat itu adalah sesuatu yang ada di luar sholat. Artinya tidak ada di dalam sholat, tapi syarat itu harus kita lakukan, harus kita taati sampai selesai sholat. Ketika syarat itu kita tentang atau ketika syarat itu kita kita terjang. Jadi ketika syarat itu kita terjang di pertengahan sholat, maka sholat kita tidak sah. Kenapa? Karena syarat adalah sesuatu yang harus kita taati atau yang harus kita jalankan sampai selesainya sholat. Wa syaraitu wujubi sholati. Kita harus tahu. Sholat gak tahu syaratnya. Nah, podo aja, sama aja, gak usah sholat. Kenapa? Bodoh itu namanya. Bodoh sholat dengan kebodohan, maka sholatnya tidak diterima.
Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tukmalu adalah tukbalu. Jadi itu. Sholat apa? Ibadah tanpa suatu ilmu, maka amalnya tidak diterima. Ada bahasa tidak disempurnakan. Wa syaraitu wujubi sholati. Adapun beberapa syarat wajibnya sholat. Itu salah satu asya'a. Itu 3 beberapa sesuatu. Jadi syarat wajibnya sholat ada 3. Ingat itu pemirsa. Ada 3. Ahadua adapun salah satunya salasa. Itu al-islamu Islam. Yang pertama Islam. Kalau ada orang non-muslim kok sholat, ya gak sah. Kenapa? Karena syarat pertama adalah Islam. Orang gak Islam kok sholat, ya tetap gak sah. Kenapa? Gak memenuhi syarat. Harus Islam dulu. Adapun salah satunya salasa itu al-islamu Islam. Fala tajibu maka tidak wajib apa as-sholatu sholat alal kafiri atas orang kafir al-asli yang asli. Wala yajibu dan tidak wajib alai atas kafir apa qadauha. Wala yajibu dan tidak wajib alai atas kafir apa qadauha mengqadai salat. Mengqadai salat itu menambal salat. Idza aslama ketika. Jadi tidak wajibnya idza aslama ketika masuk Islam siapakah kafir. Jadi syarat yang pertama di dalam sholat, syarat yang pertama adalah Islam. Maka tidak wajib sholat bagi seorang kafir. Jadi seorang kafir gak usah wajib sholat. Gak wajib seorang kafir sholat. Apa sholat? Sholat dia gak muslim. Syaratnya harus muslim. Maka seorang kafir tidak wajib melakukan sholat. Dan baginya atau bagi seorang kafir itu tidak wajib menambal sholatnya. Atau tidak wajib mengqadha sholatnya ketika seorang kafir itu masuk Islam. Maksudnya gimana? Jadi gini, ada seorang kafir. Ada orang kafir itu umurnya sudah 20 tahun. Nah, ini balik itu kan balik itu biasanya umur, kalau seorang cowok ya umur 14 tahun lah atau 13 tahun. Ini jadi kan wajib sholat itu kan ketika sudah balik. Nah, ada seorang kafir masuk Islam umur 20. Nah, apakah nanti wajib apa seorang kafir itu mengqadai dari umur 13 sampai atau dari baliknya dia, bayangkan baliknya dia umur 13 sampai 20 itu apakah diqadha? Artinya apakah ditambal sholatnya yang tidak dilakukan itu selama dia kafir? Tidak. Kenapa? Karena itu adalah kemurahan bagi seorang kafir. Jadi diterangkan dalam suatu hadis, seorang kafir ketika masuk muslim, maka seorang kafir itu bagaikan kertas putih yang masih kosong dari tulisan. Artinya apa? Dosanya dihapus semua. Jadi ini keistimewaannya. Enak. Jadi Islam itu enggak menekan, enggak harus qadha, enggak. Tapi tetap apa di situ itu adalah kemurahannya. Wa amal murtadu. Sekarang kita membahas seorang murtad. Bagaimana seorang murtad? Wa amal murtadu adapun seorang murtad. Fatajibu maka itu wajib alaihi atas murtad. Apa as-sholatu sholat. Wa qadauha dan mengqadai sholat. In ada jika balik, in ada jika kembali siapa murtad kembali ilal islami pada agama Islam, pada Islam. Nah, jadi tadi seorang kafir, sekarang seorang murtad. Murtad itu apa? Murtad itu adalah orang Islam yang keluar dari agama Islam. Ini murtad. Diingat-ingat. Bagaimana seorang murtad ini? Seorang murtad wajib melakukan sholat dan wajib mengqadai sholat selama dia murtad. Contoh aja kayak gini. Ada seorang muslim umur 20 tahun. Jadi dia umur 20 tahun waktu itu murtad. Nggak tahu murtadnya mungkin karena omongan atau murtadnya karena suatu pekerjaan atau
keyakinannya itu. Jadi dia keyakinannya sudah tidak mau meyakini Islam lagi. Nanti keluar dari Islam. Jadi umur 20 dia keluar dari Islam. Terus umur 22 dia kembali lagi ke Islam. Maka selama dia murtad, mulai dia murtad dari umur 20 sampai umur 22, sampai dia masuk, seorang murtad itu wajib mengqadai sholatnya. Wajib. Kenapa? Karena dianya itu masih terkena hukum Islam. Nah, jadi seorang murtad wajib mengqadai. Karena dianya masih terkena hukum apa? Hukum Islam. Wasani adapun yang nomor 2 itu al-bulughu balik. Jadi balik itu balik itu sudah balik itu adalah bahasa seorang wajib untuk melakukan syariat Islam. Jadi seorang wajib untuk melakukan syariat Islam itu yaitu umur balik. Balik itu kalau kita ketahui bahwa balik itu adalah umur yang mana seorang tersebut sudah pernah mimpi. Kalau seorang laki-laki sudah pernah mimpi basah, kalau seorang perempuan artinya mimpi basah itu ya pokoknya keluar sperma lah. Nah, kalau seorang perempuan itu sudah haid, itu namanya umur balik. Balik itu. Ketika orang sudah balik, artinya sudah melewati masa tadi, yaitu sudah pernah mimpi basah atau pernah haid dari seorang perempuan, maka di situ dia sudah terkena hukum Islam. Ini yang nomor 2. Syarat yang nomor 2 dari sholat yaitu balik. Fala tajibu, maka tidak wajib apa sholat ala sobi atas sobi wa sobiyatin, dan ala sobi atas anak laki-laki kecil. Nah, jadi anak kecil yang laki-laki ya. Wa ala sobi atas anak kecil yang laki-laki, wa sobiyatin dan anak kecil yang perempuan. Jadi ini sholat itu tidak wajib bagi seorang anak yang masih kecil. Anak yang masih kecil itu maksudnya gimana? Sobi itu adalah kalau batasan umur ya, sobi itu ya belum bisa. Jadi batasan sobi itu dia belum bisa membedakan mana yang makanan dan mana yang mainan, mana duit, mana duit, mana kertas, mana yang uang, mana yang kertas. Ini belum bisa membedakan. Jadi di sini dikatakan sobi. Nah, jadi tingkatan manusia itu sobi, terus tamyiz, murohek, balik. Ini jadi tingkatannya sobi, tamyiz, murohek, balik. Tamyiz itu sudah bisa membedakan mana makanan, mana ini. Murohek itu adalah umur atau usia di mana manusia itu, anak itu mau mendekati balik. Terus habis itu balik. Nah, yang balik ini yang tadi sudah kita jelaskan bahwa di situ kalau laki-laki sudah pernah mimpi basah atau sudah keluar spermanya, kalau seorang perempuan sudah pernah haid. Lakin yukmaroni, tetapinya diperintah siapa sobi wa sobiyatin biar dengan sholat. Ba'da sab'i sinina, setelah 7 tahun, setelah umur 7 tahun. In hasola, jika hasil apa at-tamyizu, tamyiz, umur yang tadi sudah kita jelaskan bahwa tamyiz itu bisa membedakan apa-apa, mana yang makanan, mana yang jajan, mana yang mainan, atau mana yang uang, mana yang kertas. Biha dengan sab'u sinin. Wa illa dan jika tidak hasolat tamyiz, dan jika tidak tamyiz, sudah umur 7 tahun tapi masih kalau bahasa Palembang masih lolok ya, masih bahasanya, pokoknya masih lolok, masih ngohana gitulah. Nah, kalau
kalau bahasa Jawa ini masih goblok lah sing niku lah. Nah, bagaimana ketika sudah umur 7 tahun kok masih apa? Masih belum bisa membedakan ini mana itu. Nah, apa ini apa itu? Fa ba'da tamyizi, maka setelah tamyiz. Jadi apa? Umur apa? Anak kecil tadi. Jadi sholat itu syarat yang nomor 2 adalah balik. Ketika anak kecil maka tidak. Ketika masih anak kecil, maka di situ tidak terkena kewajiban sholat. Tetapi anak kecil ketika sudah mencapai 7 tahun, nah, ketika anak itu sudah mencapai 7 tahun, maka anak kecil tersebut diperintah untuk melakukan sholat. Diperintah untuk melakukan sholat. Ketika 7 tahun itu dia sudah, artinya umur 7 tahun itu dia sudah bisa membedakan sesuatu. Kalau di umur 7 tahun masih belum bisa apa-apa, jadi belum tahu apa-apa, maka maka kita tunggu sampai dia sudah bisa membedakan apa-apa. Di umur 7 tahun itu belum tentu orang itu bisa membedakan ini mana itu. Karena ada kadang yang keterlambatan, ada suatu keterlambatan di dalam pemikirannya. Jadi sampai umur 8 tahun dia baru bisa. Jadi maka perintah sholat itu kita perintah setelah dia bisa membedakan mana yang mainan atau mana yang makanan. Wa yudrobani, dan dipukul siapa sobiwa sobyati ala tarkiha, atas meninggalkan sholat. Ba'da kamali isri sinina, setelah sempurnanya 10 tahun. Jadi anak kecil tadi anak kecil tadi dipukul ketika tidak melakukan sholat. Jadi anak kecil tadi ketika tidak melakukan sholat di umur 10 tahun. Jadi ketika anak kecil itu sudah umur 10 tahun, anak itu sudah umur 10 tahun, tapi tidak mau melakukan sholat, main terus juga mau melakukan sholat. Ini anak kecil yang sudah umur 10 tahun, yang sudah tamyiz ya. Jadi ketika anak itu sudah tamyiz, sudah umur 10 tahun, tidak mau melakukan sholat, maka anak tersebut dipukul. Dipukulnya maksudnya ya jangan dipukul dengan kayu. Dipukul artinya dipukul itu ada yang menjelaskan, bahwa ada salah satu ulama menjelaskan dipukul itu dipukul dengan cara, maksudnya pukulannya itu dengan sesuatu yang mana anak itu bisa atau mau untuk melakukan sholat. Tujuannya apa? Tujuannya apa kita kok harus dianjurkan seperti ini? Karena tujuannya adalah untuk melatih anak itu melakukan ibadah. Jadi anak yang umur 7 tahun ini kita sudah melatih bagi orang tua. Bagi orang tua ketika anaknya sudah umur 7 tahun, baginya adalah untuk melatih anaknya melakukan ibadah. Jangan dibiarkan. Kalau di bawah umur 7 tahun biarkan nggak apa-apa. Mau main, mau apa, terserah anak umur 7 tahun. Kenapa? Karena usia-usia labil, usia kecil atau di bawah umur 7 tahun, ini anak bebas-bebasin aja. Jangan sampai anak umur sekian ditekan. Kalau sudah umur 7 tahun, baru bagi orang tua untuk melatih anak-anaknya melakukan sholat. Tujuannya apa? Supaya dia terlatih melakukan ibadah. Nah, cukup sekian para pemirsa pengajian fikih hari ini. Kita tutup pengajian hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Dari kami mohon meminta Fatihah lagi pada pemirsa, kepada santri PPSH, untuk saudara kita, saudara Ustadz, saudara pengabdian, yaitu dengan atas nama Vicky Asudki, supaya beliau diberi kekuatan untuk menerima ujian kali ini. Kita bantu dengan membaca Fatihah dan kita meminta supaya Romo Kiai kita, Romo Kiai PPSH, pengasuh PPSH, pendiri PPSH, yaitu Romo Kiai Haji Muhammad Mutaris SM, kita bacakan Fatihah supaya beliau diberikan
umur panjang, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga bisa membimbing kita semua di dalam ajaran yang benar, jalan-jalan yang benar. La hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa zawjihi wa bihi min dzikram khususan min hadratin ikhwan min ya sallallahu alaihi wasallam khususan la syahadu qadir al-jalil wa khususan la haddati al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sekian dari kami, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.